Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi rasulillahi azma'in. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat Islam besertakan umur, sehingga kita dapat kembali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat bermutiarakan salam hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu banyaknya kita bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kita akan dapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha menghidupkan, lalu Allah juga yang maha mematikan. Yang sudah dijelaskan Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa ia pasti akan mati. Jadi ketika manusia itu merasa dirinya kuat, tetapi ketika itu juga Allah akan bisa mengambil nyawanya dengan sekejap mata. Siapa yang bisa menjamin? Hanya karena dengan kekayaan, dengan kekuatan, tetapi di situ juga kekuatan Allah lebih maha dahsyat. Dengan sekejap mata Allah bisa mematikan kita, dengan sekejap mata Allah bisa membinasakan kita. Jadi tetaplah kita berpegang teguh kepada Allah, bahwasanya kita di muka bumi ini adalah hamba Allah yang hina. Ketika orang-orang yang beriman, mereka akan terus berzikir kepada Allah, mengaku bahwa mereka lemah di hadapan Allah. Bukan dengan orang-orang yang sombong. Bahkan terkadang di antara kita lupa untuk bersalawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Tetapi kita lihat banyak orang-orang sekarang lupa atas salawat kepada Nabi, karena mereka merasa tidak perlunya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika orang-orang yang beriman, mereka tak akan putuskan zikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi, karena mereka hanya mengharapkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berkata, ada kedua mata yang tidak akan menangis ketika di yaumil akhir kelak. Siapa dia? Semua manusia ketika akan mati, walaupun ia dalam keadaan husnul khotimah, pasti ia akan menangis karena menyesal telah banyak melihat kemaksiatan, karena telah kurangnya beribadah kepada Allah. Beribadahnya kepada Allah, semakin kuatnya ibadah ia, tetapi ia masih merasa kurang karena kurang bersyukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika orang-orang yang tidak beriman, bahkan mereka merasa mereka tidak akan mati, mereka akan kekal di muka bumi. Mereka merasa bahwasanya pertolongan Allah itu tidak ada dan kematian itu tidak ada. Mereka tidak percaya dengan ayat kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Mari kita lihat dalam kisah, ada seorang pedagang yang terus berzikir kepada Allah. Lalu Allah utuskan Imam Mahdi untuk menggunakan jadar untuk menjumpai seorang pedagang tersebut. Lantas ketika itu bertanyalah Imam Mahdi kepada seorang pedagang, wahai pedagang, kenapa engkau selalu berzikir kepada Allah dan apa manfaat dari zikirmu itu? Maka seorang pedagang berkata, wahai saudaraku, berzikir adalah kewajiban bagiku. Lantas ketika aku berzikir kepada Allah, lalu Allah ijabah doaku. Lantas ketika itu Imam Mahdi bertanya kepadanya, wahai pedagang, adakah doa yang belum dikabulkan Allah? Maka seorang pedagang tertunduk malu dan berkata, ada wahai saudaraku. Apa dia? Aku sangat ingin berjumpa dengan Imam Mahdi, dikatakan. Maka ketika itu Imam Mahdi membuka cadar dan berkata, wahai saudaraku, akulah Imam Mahdi yang diutus Allah untuk menjumpai engkau. Begitu besarnya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berzikir kepadanya, lalu kita berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengijabah doa-doa kita. Jadi ketika kita mati, maka semua harta kekayaan kita tinggal, jabatan kita hilang, anak keluarga kita akan meninggalkan kita ketika kita telah masuk ke liang lahat.
Lalu ketika kita di alam kubur, apa yang hanya kita bawa? Yaitu hanya amalan yang akan kita bawa menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Bersyukur ketika kita memiliki anak-anak yang soleh, mereka yang mendoakan kita, jadi mereka dapat menolong kita dengan doanya. Kita lihat dalam kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pedagang, ada seorang raja yang paling kaya. Lantas ketika itu saat datang dekatnya dengan sakaratul maut, ia berkata, wahai anak-anakku, siapa yang sanggup menemankanku dalam kubur selama 40 hari, maka setengah hartaku adalah milik kalian. Maka seorang anak pun, tidak ada seorang anak pun yang sanggup menerima tantangan tersebut. Lalu dibuatlah sayembara. Ada seorang tukang kayu yang sanggup menemani ayahnya selama 40 hari di alam kubur. Lalu ketika meninggalnya ayah tersebut, dimasukkan ia bersama tukang kayu tersebut dengan membawa sepotong kampak. Lantas ketika itu tukang kayu berkata, aku siap masuk ke alam kubur selama 40 hari menemani jasad ayahku tersebut. Ketika ditanamnya bersama mayat tersebut 7 langkah kaki seorang pengantar, maka ketika itu juga datanglah malaikat untuk menanyai. Maka seorang tukang kayu berkata, celakalah kau wahai mayit, karena engkau akan ditanya. Sesungguhnya yang ditanya ialah seorang tukang kayu tersebut. Maka ketika itu ditanya malaikat, Marabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu dan mana kiblatmu? Lantas keesokan harinya ditanya, apa yang engkau bawa? Kata malaikat. Maka seorang tukang kayu berkata, aku membawa sepotong kampak. Lalu keesokan harinya lagi ditanya, untuk apa engkau gunakan kampak? Maka ia berkata, aku untuk memotong kayu. Lalu ia berkata, untuk apa kau gunakan kayu tersebut? Maka ia berkata, aku jual. Lalu hasil dari jualan kayumu itu engkau kemanakan? Selama 40 hari yang ditanyai tentang sepotong kampak tersebut. Maka ketika 40 harinya dibongkarnya kuburan kembali. Lantas ketika itu larilah terbirit-birit seorang tukang kayu. Maka datang anaknya, wahai bapak, kenapa engkau lari? Sedangkan ini setengah harta adalah milikmu, karena engkau telah menemani ayah kami selama 40 hari. Maka seorang tukang kayu berkata, bagaimana aku sanggup menerima setengah harta dari ayahmu, sedangkan sepotong kampak yang aku bawa 40 hari pertanggungjawaban. Jadi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa harta semua akan dipertanggungjawabkan. Perkataan kita, perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan ketika kita mati. Maka ketika ke hari kiamat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir, yang tidak beriman itu berkata, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Siapa yang membangunkan kami? Maka celakalah kami. Mereka takut dibangunkan ketika hari kiamat karena mereka tahu bahwasanya mereka akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Begitu juga yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mati, kita masih dapat melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang menyolatkan kita, siapa yang mengantarkan kita. Tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa berkata apa-apa kepada mereka. Lantas ketika kita dimandikan, kita tahu siapa yang memandikan. Bersyukur ketika kita sudah mendidik anak kita untuk memandikan jasad kita. Bersyukur kita meninggalkan anak kita yang dapat mendoakan kita, yang dapat menyolatkan kita. Lantas ketika itu Rasulullah SAW berkata, ketika kita mau diantarkan, ketika orang-orang yang tidak beriman mereka berkata, berhenti, jangan antarkan aku ke kubur, karena mereka sudah tahu mereka akan masuk ke dalam neraka. Tetapi ketika orang-orang yang beriman mereka berkata, cepatlah antarkan aku ke rumah terakhirku, karena ia sudah tahu ia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.